Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, jangan lupa untuk bersukacita dalam hidup dan juga bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan saya beri judul kunci kelima mengalami mujizat Tuhan. Jadi kita sudah masuk kepada bagian yang kelima, masih tetap bertitik tolak dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan kali ini kita sudah masuk kepada ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudaraku, di dalam bagian ini kita akan pelajari beberapa hal, tetapi secara khusus pada kesempatan ini saya akan menyoroti perintah nasihat dari Nabi Elisa kepada janda miskin ini. Dikatakan, pergilah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya mau mengatakan perintah Elisa ini menjadi kunci penting bagaimana janda miskin ini keluar dari pergumulan dan persoalan yang sedang dihadapi. Sekalipun sudah ada 4 prinsip yang sudah kita pelajari dalam bagian sebelumnya, tetapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penentu apakah janda miskin ini akan menemukan solusi jalan keluar dari pergumulan dan persoalan yang sedang dihadapi. Di sini Nabi Elisa berkata, pergilah. Saya mau memberikan satu contoh yang sangat praktis. Jikalau kita pergi ke dokter untuk berobat, maka dokter akan mendiagnosa apa kira-kira yang menjadi penyakit kita. Tapi saya perlu ingatkan kepada kita bahwa diagnosa dokter itu bukan obat. Haruslah ada tindakan lanjut. Meskipun saya sampaikan kepada kita bahwa diagnosa itu merupakan langkah awal untuk menjadi pulih, langkah awal untuk menjadi sehat dan sembuh. Tapi diagnosa itu sendiri bukanlah menjadi penentu kesembuhan. Bila saudara dan saya, bila kita ingin hidup sehat, maka tentunya harus ada kesinambungan pengobatan lebih lanjut. Kalau tidak, diagnosa tidak ada gunanya, saudara. Mengetahui, mengerti penyakit itu bukan menjadi kesembuhan. Itu langkah awal. Demikian juga dengan setiap kita, saudara-saudara, ketika kita rindu untuk keluar dari pergumulan dan persoalan yang sedang melilit dan menimpa kehidupan kita, sama seperti anjuran dari Nabi Elisa kepada janda miskin ini, supaya dia pergi. Artinya di sini, kata pergi di sini, dan akhirnya ayat yang kelima jelas mengatakan, pergilah perempuan itu daripadanya. Artinya, perempuan ini pergi dari hadapan Elisa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa sebagai wakil Tuhan yang ingin berbuat sesuatu untuk menjadi jalan keluar bagi pergumulan dan persoalan dari janda miskin ini, maka dia harus pergi. Artinya, dia harus respon dan tanggap untuk menaati perintah, nasihat, dan masukan dari Nabi Elisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada banyak orang Kristen ingin menikmati dan mengalami mujizat Tuhan, kuasa,
pertolongan, dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kalau sudah masuk dalam takaran ini, sudah masuk dalam standar ini, ada banyak di antara kita menjadi lemah dan tidak kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Kalau ada kata Allah turut bekerja, berarti Bapak Ibu Saudara, di situ ada andil kita, di situ ada peranan kita. Artinya bukan berarti kita yang mau membuat mujizat, tidak. Tapi ada respon, ada tanggapan yang positif. Ada langkah konkret, aksi nyata yang kita lakukan dari diri kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita menjadi pasif, bukan berarti kita jadi merenung nasib, bukan berarti kita menjadi berpangku tangan, tidak. Seseorang itu disebut beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar oleh karena ucapan kata-kata atau hiasan bibir. Bukan. Tapi ketika seseorang beriman kepada Tuhan, maka dia akan bereaksi positif untuk berbuat sesuatu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan saya kasih tahu, ingatkan kepada kita semua, ada banyak orang Kristen rindu mengalami mujizat Tuhan, mengalami perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi ada banyak gagal dalam konteks menaati Tuhan. Ada banyak dalam konteks menuruti, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu saudaraku, kita lihat beberapa kisah selain daripada janda miskin ini. Dalam perjanjian baru misalnya, Maria ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan itu, apa saja yang diperintahkan kepadamu, perbuatlah itu. Saudaraku, air yang tawar berubah menjadi anggur yang manis, dan perkawinan di Kana yang di Galilea menjadi terselamatkan, menjadi tertolong. Oleh karena apa? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan dari penurutan ketaatan dari para pelayan. Ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka para pelayan itu pun mengisi tempayan itu dengan penuh. Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun mematuhi dan menaatinya. Akhirnya saudaraku, keluarga ini terselamatkan dari rasa malu, dari rasa hina. Bahkan keluarga ini mengalami mujizat Tuhan. Dan Yesus pertama kali membuat mujizat dalam peristiwa perkawinan di Kana yang di Galilea. Itu terjadi salah satu diantaranya karena adanya ketaatan yang berkualitas dimiliki oleh para pelayan. Air yang tawar berubah menjadi anggur yang manis oleh karena ketaatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita saat ini, ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi, dipertunjukkan dan dipertontonkan bagi siapapun yang berharap kepada Tuhan ketika orang itu meresponi perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian. Jangan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan terpaksa, dengan uring-uringan. Mari kita coba menaati Tuhan, bertindak menaati Tuhan sebagai wujud, sebagai bukti kita beriman kepada Tuhan. Mari kita mematuhi Tuhan, mari kita menaati Tuhan, mari kita menuruti Tuhan. Mari jadikan moto dalam hidup kita, aku mau melakukan apa yang Tuhan suka untuk aku lakukan. Bukan sebaliknya, aku mau melakukan apa yang aku suka untuk aku lakukan. Itu bukan moto orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan. Moto orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan, aku mau dengan senang hati, dengan segera, dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan suka untuk aku lakukan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, janda ini tertolong dari kesulitan dan pergumulan hidupnya, di mana dia terbelit dengan hutang dan kedua anaknya akan diambil oleh yang memiutangi dia untuk menjadi budaknya. Tetapi pada akhirnya di ending cerita ini, saudaraku, perempuan ini, janda ini, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, oleh karena dia menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Saudaraku, saya mau mengingatkan kepada kita saat ini,
Ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa di balik daripada setiap ketaatan yang kita lakukan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan ujung-ujungnya hanya sedangkal dan semiskin supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Tidak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Syarat pertama, saudaraku, kenapa kita taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itu sebagai bukti real, bukti nyata kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Contoh praktis saja, tidak usah muluk-muluk, saudaraku. Bagaimana kalau seorang anak mencintai dan mengasihi orang tuanya? Misalnya, seorang anak mengasihi bapaknya. Apa yang diperintahkan oleh bapaknya, tentunya bapaknya yang takut akan Tuhan dan memerintahkan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan dan juga berkenan kepada Tuhan. Seorang bapak, seorang ayah melihat anaknya yang selalu taat, menurut, patuh kepada apa yang diperintahkan, diarahkan, dinasihatkan oleh orang tuanya. Apakah perlakuan dari seorang ayah atau bapak kepada anaknya? Tidak mungkin bapak yang di dunia ini akan menutup mata, akan memalingkan wajahnya, akan meremehkan, memandang hina, memandang sebelah mata, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan anaknya. Tidak mungkin. Seorang ayah, seorang bapak di dunia ini yang masih punya kekurangan, kelemahan, ketika dia melihat ada penurutan, ketaatan dari anaknya kepada apa yang diperintahkan, apapun yang diminta oleh anaknya akan diberikan oleh ayahnya, selama ayahnya atau bapaknya mampu. Ini contoh yang praktis. Apalagi Bapa di surga, Bapa yang sempurna, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kuasa, tidak ada perkara yang mustahil baginya. Ketika dia melihat kita dalam keadaan menjerit, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan mengalami pergumulan, persoalan yang begitu berat dan besar dalam hidup ini, saya tidak pernah masuk akal dalam pikiran saya. Tuhan akan menutup mata. Tuhan akan cuek, acuh tak acuh, tidak peduli dengan kita. Tidak mungkin. Dia Bapa yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal, miliknya yang terbaik, yaitu Yesus Sang Firman yang telah muncul, turun menjadi manusia. Rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa, kematian yang kekal dan jeratan kuasa iblis. Bagaimana mungkin kalau yang terbaik telah dia berikan? Tidak mungkinlah Tuhan tidak akan memberikan yang baik yang lain kepada kita. Amin, saudara. Oleh karenanya, saudara, jangan langsung membayangkan terus mujizatnya, tidak. Bagaimana dengan konteks kesediaan, kerelaan diri kita untuk menaati, menuruti Tuhan. Saya kasih tahu, tidak mungkin janda miskin ini akan mengalami mujizat Tuhan, di mana nanti bejana-bejana minyak itu tidak habis-habisnya sampai bejana-bejana kosong, sampai habis tersedia, maka berhentilah minyak itu mengalir. Kenapa, saudaraku? Karena janda ini meresponi, menanggapi, menghargai, menjunjung tinggi apa yang dinasihatkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Ini menjadi kritikan yang tajam dan serius, sifatnya urgen, mendesak kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Seringkali, saudaraku, kita hanya membutuhkan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak mau tahu dengan penurutan sikap hati kita kepada Tuhan. Padahal ketaatan adalah kunci berkat, kunci kuasa Tuhan dipertontonkan dan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, secara praktis dan sederhana, kalau janda ini ditolong oleh Tuhan pada akhirnya, karena dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya, dikatakan oleh Nabi Elisa, pergilah, maka dia pun pergi tanpa banyak bertanya, tanpa banyak bersungut-sungut, tanpa banyak mencari-cari alasan. Saudaraku, mari lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Tuhan, selama itu kebenaran firman-Mu, saya tidak perlu ragu, saya tidak perlu bimbang, karena aku mau membuktikan ketika aku percaya kepadamu, maka aku akan bertindak sesuai dengan perintah firman-Mu. Di tengah-tengah aku bertindak, mujizat-Mu pasti nyata dalam hidupku. Saudaraku, Petrus dan kawan-kawan sepanjang malam menangkap ikan, dan mereka bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap apa-apa.
alias nihil, alias kosong, alias kecewa. Tapi Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus meresponi pernyataan Yesus yang mengatakan, Petrus, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia pun melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan menegaskan, setelah Petrus menebarkan jala sesuai dengan perintah Yesus, maka mereka pun menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka mulai koyak. Saudaraku, ketika firman dilakukan, ketika firman dikerjakan, saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak mungkin di dalam pikiran kita, dalam situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita alami, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Karenanya pada kesempatan ini, kunci kelima mengalami mujizat Tuhan. Bertindaklah dengan iman. Taati dan lakukanlah perintah Tuhan. Milikilah roh yang rela, bukan terpaksa, dengan senang hati, dengan sukacita, dengan segera, dengan sempurna, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lakukan dalam hidup kita. Jangan seperti Yunus, dikatakan pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia pergi juga sih, tapi bertolak belakang dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan menyuruh kita pergi ke timur, maka pergilah ke timur, jangan ke barat. Kita harus berada di jalan yang benar dan arah yang benar. Ketika kita berada di jalan yang benar dan arah yang benar, percayalah kita pasti sampai ke tujuan. Karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika ada penurunan ketaatan dalam hidup kita, sebetulnya kita sedang mengambil komitmen dan keputusan dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, dan Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang praktis sederhana ini dapat menggugah hati kita. Belajarlah untuk selalu taat, patuh kepada Tuhan, karena ketaatan adalah kunci berkat di mana Tuhan akan mempertontonkan, menyatakan mujizat dan kuasanya di dalam hidup kita. Bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Nantikan pembahasan yang ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kita akan gali secara praktis dan sederhana, sehingga masing-masing kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin.